Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Selasa, Pekan Biasa keempat, 1 Februari 2022. Bacaan dari Injil Markus, bab 5, ayat 21 sampai 43. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu menggerumuni Dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur."
Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Tali takum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berkah dalem. Syukur kepada Tuhan, kita hari ini masih bisa mendengarkan dan merenungkan sabdanya dari Injil Markus bab 5 ayat 21 sampai 43 tentang Yesus memberikan mukjizatnya kepada perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan dan menghidupkan anak Yairus dari kematian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, untuk mengawali renungan hari ini, saya akan membagikan sedikit pengalaman hidup. Saat ini kami berdomisili di Lampung, tempat kelahiran saya. Sebelumnya kami tinggal di Malang, yakni kota dingin, sejuk, dan nyaman. Di Malang saya bekerja di salah satu sekolah swasta milik para suster-suster SPM, kurang lebih 4 tahun. Sedangkan istri saya bekerja di rumah sakit milik suster-suster Misericordia. Kehidupan di Malang boleh dibilang sangat enak, karena tempat tinggal sangat strategis dan kebutuhan hidup terbilang masih cukup murah dibandingkan di luar Jawa. Karena situasi dan kondisi yang mengharuskan pindah ke tempat asal atau ke tempat kelahiran saya, akhirnya kami memutuskan untuk pindah tanpa persiapan yang matang. Saat itu saya dan istri belum mendapatkan pekerjaan, apalagi dalam situasi pandemi di mana sangat sulit untuk mendapatkan peluang atau sebuah pekerjaan. Dihadapkan pada situasi demikian, tentu saja sebagai manusia membuat kami khawatir. Apalagi saya sebagai kepala keluarga yang sudah memiliki tanggungan. Yang bisa saya lakukan saat itu yakni berusaha sebisa mungkin, yang tentunya disertai dengan sikap percaya. Saya percaya bahwa Tuhan membawa saya kembali ke tempat asal saya, maka Dia juga akan memberi petunjuk bagi saya dan keluarga. Menjadi pengangguran beberapa minggu, ternyata Tuhan memberi petunjuk. Pertengahan Juni 2020, saya mendapat panggilan dari salah satu sekolah swasta milik para suster FSGM yang ada di Lampung. Tidak hanya saya, istri saya juga mendapatkan panggilan dan mulai bekerja pada pertengahan bulan Juli 2020, yaitu di salah satu rumah sakit swasta milik
para suster FSGM. Sungguh hal ini merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Usaha yang disertai doa, penyerahan, dan iman kepercayaan kepada Tuhan pasti membuahkan hasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini ada dua peristiwa penyelamatan yang terjadi, yakni peristiwa penyembuhan wanita yang sakit pendarahan dan peristiwa Yesus menghidupkan anak Yairus. Kedua mujizat ini mempunyai maksud yang sama, yakni bahwa dengan iman percaya kita diselamatkan. Padahal mereka telah melakukan segala daya upaya untuk memperoleh penyembuhan, tetapi hasilnya tidak ada. Kehadiran Yesus sungguh-sungguh membawa perubahan dan keselamatan. Dalam keadaan yang tak terduga, keselamatan itu datang di tengah-tengah mereka. Mengapa mereka bisa selamat? Karena mereka beriman bahwa dengan campur tangan Yesus, semua derita dan penyakit akan disembuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka dalam Injil hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu mungkin bagi Allah. Sebab Allah memiliki kuasa yang tak terbatas. Maka bagi orang percaya tidak ada yang namanya jalan buntu. Tidak ada putus harapan. Akan selalu ada jalan, akan selalu ada harapan, walau seberat apapun yang sedang kita hadapi. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita semakin mengimani Yesus, kita semakin beriman kepadanya, agar segala apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu memberikan jalan untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.